Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. malam Selamat semua. malam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Ya, baik. kabar baik semua. Masih full puasanya kakak-kakak? Masih, Masih. Masih, Full dong. alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi selamat datang di Healthcast. Healthcast ini podcast kecil-kecilan, non formal, santai. Jadi hari ini podcast ini tujuannya dibuat untuk membahas topik yang lagi hangat nih di lingkungan ASN, yaitu nilai berakhlak. Oke, jadi sebelum lebih jauh, alangkah baiknya kita berkenalan. Mulai dari saya dulu deh. Yang pertama, Fadila Iralisti Hunta. Saya hari ini menjadi host MC untuk podcast kecil ini. Jadi yang pertama, siapa nih yang mau mulai perkenalan? Dari host saja dulu. Dari Kanana deh. Oke, halo semuanya. Halo Halo, Kak. Perkenalkan, saya Nana Arfi Surya, biasa dipanggil Nana. Di sini saya jadi narasumber. Oke, terima kasih Oke, Kak terima Ira. kasih. Selanjutnya Kak Agus Muhammad. Ayo Kak. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Riwanto Muktamar. Saya di sini juga sebagai narasumber. Terima kasih. Oke, selanjutnya Kak Oci. Persilahkan Kak. Hai, selamat malam. Saya dengan Luciani. Saya di sini juga sebagai narasumber. Terima kasih. Terakhir nih. Silahkan Kak Halo, Vina. halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurevina Mado, bisa dipanggil Vina. Di sini saya sebagai narasumber juga. Masya Allah, luar biasa semangat-semangatnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk menghadiri podcast ini Kak ya. Jadi hari ini kita akan membahas nilai berakhlak. Tapi kita tidak bahas cuma teorinya doang. Kita akan bedah bagaimana sosok dari beberapa tokoh yang kita pilih. Jadi ini kan kita pilih 5 tokoh nih, 5 tokoh panutan. Jadi dari 5 ini sesuai kesepakatan nanti diambil satu tokoh yang akan kita bahas lebih dalam penerapan berakhlaknya. Begitu Kak, setuju? Setuju, Setuju. Kak. Oke. Jadi ada 5 tokoh nih Kak. Yang pertama ada Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Terus yang kedua ada Bapak Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin. Terus yang ketiga ada Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti MED. Yang keempat ada Bapak Jaksa Agung Bapak Sanitiar Burhanuddin. Dan yang kelima ada Bapak Mendagri yaitu Bapak Tito Karnavian. Nah, dari yang kelima ini kira-kira menurut kakak-kakak siapa yang bisa diambil sebagai panutan untuk penerapan nilai berakhlak yang akan kita bahas lebih dalam? Kalau dari saya sih Kak Vina, pilihnya siapa? Teman-teman semua.
Kalau saya Ayo sih Aiko. mungkin baik-baiknya Pak Menkes saja ya. Iya, Pak Budi Menkes. aja ya. Iya, Pak Pak Budi aja Budi. ya. Kayaknya sih Pak Menkes bagus juga ya. Hmm, Hmm. karena berakhlak sekali ya. Ya, oke, Oh, oke. Masya Allah. Hmm. Kak Oci bagaimana? Setuju tidak? Siapa tahu ada Setuju. pendapat lain. Setuju, Kak? Setuju sih kita angkat Pak Budi saja. Soalnya kita kan juga bekerja di bawah naungan beliau. Iya, betul. Ya, betul. Oke. 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 Dan berakhlak toh. Berakhlak itu kita mulai bahas satu-satu ya nilainya. Yang pertama ada berorientasi pelayanan nih, Kak. Ayo, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Berorientasi pelayanan yang diterapkan sama Bapak Budi ini apa? Bisa dijelaskan, Kak? Kalau menurut saya sih Pak Budi berorientasi dalam pelayanan itu di mana kita lihat beliau sangat customer oriented, di mana beliau tidak melihat pasien sebagai angka, namun sebagai warga yang butuh kemudahan akses, contohnya transformasi layanan primer. Ada lagi pendapat lain, Kak? Oke, saya Kak. Nah, jadi Pak Iya, Kak Budi Vina? ini ya, jadi Pak Budi ini dikenal dengan pendekatan yang fokus pada hasil ke masyarakat. Di masa pandemi lalu, beliau mengubah pendekatan vaksinasi yang awalnya semula berbasis birokrasi menjadi yang berbasis mudah diakses untuk seluruh rakyat. Jadi data-datanya semua lebih transparan, lebih update seperti itu. Ada lagi, Kak? Kayak contohnya untuk nakes, Kak. Iya sih, benar ya Kak ya. Saya sebagai nakes pun juga ngerasain sih manfaatnya seperti beliau itu bukan cuma hanya fokus pada pembangunan gedung ya, tapi beliau itu juga fokus pada alat-alat nakes yang disebar ke pelosok-pelosok. Jadi menurut saya sih itu bentuk pelayanan nyata ya dari Bapak Budi. Hmm. Jadi sangat terasa dari sisi nakesnya kan, Kak. Begitu. Iya. Karena sehari-harinya tuh pakai alat-alat, Mm-mm. kayak Dan tensi, beliau dan lain-lain. Hmm. Itu saja yang dari berorientasi pelayanannya, Kak, atau ada tambahan? Atau semuanya setuju? Setuju, Kak. setuju Kak. Oke. Setuju, Kak, setuju. Sangat setuju. Oke, selanjutnya, kalau dari sisi akuntabelnya gimana, Kak? Kalau dari sisi akuntabel sih seperti yang dijelaskan Kak Vina tadi, kalau beliau sangat transparan soal data, seperti waktu masa pandemi, beliau buka-bukaan soal stok dan distribusi vaksinasi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Gitu sih. Oh, waktu masa COVID ya, Kak? Ya, Yang ada vaksin 1, 2, 3, Iya, betul. kakak-kakak semua lengkap tidak vaksinnya? Aku sih sampai lengkap 3 ya. dong. Lengkap Lengkap dong sama Harus dong. harus booster. lengkap dong. Lengkap. Itu kan kemarin Oke, kewajiban. Ya, tuh. Masya Allah, iya, mantap, Kak Agus. Terus, ada lagi kah contoh akuntabel yang lain, Kak, sebelum kita pindah ke kompeten sama harmonis? Kayaknya sih kalau dari saya Kak cukup. Itu sudah mewakili dari apa? Dari nilai-nilai berakhlak dari Bapak Budi Gunasadikin yang berorientasi pada pelayanan. Saya kira sudah sangat cukup, Kak. Kalau Dan menurut saya. akuntabel, Kak. Jadi sudah terlihat bukti nyatanya untuk dua penerapan ini ya. Iya, betul, Kak. Iya, Kak, betul. Oke, selanjutnya ada kompeten nih, Kak. Apa sih contohnya penerapan kompeten dari Bapak Budi? Boleh saya jawab, Kak? Boleh, silakan, Kak. Nah, kalau ngomongin kompetensi dari Pak Budi, ini orangnya pinter banget.
Terus beliau sadar beliau itu bukan dokter, makanya itu dia belajar cepat dan rekrut orang-orang yang ahli contoh di bidangnya masing-masing. Terus salah satu penerapan contohnya itu Pak Budi yaitu pemimpin yang kompeten dengan pendekatan manajerial profesional. Meskipun Pak Budi itu tidak memiliki latar belakang dokter, tapi kompetensi dan kemampuannya itu melakukan transformasi di sistem kesehatan itu, terutama di digitalisasi dan penanganan pandemi pada masa COVID kemarin itu luar biasa. Kalau menurut saya sih beberapa contoh itu kompetensi Pak Budi itu salah satunya itu keberhasilan penanganan pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua itu yang paling berpengaruh sampai sekarang ini yang kita gunakan sehari-hari sebagai nakes yaitu transformasi digital kesehatan. Di mana platform Satu Sehat itu kita gunakan mempermudah kita juga untuk mencari informasi, belajar dan lain sebagainya, Kak. Kemudian reformasi kebijakan layanan kesehatan juga seperti program cek kesehatan gratis itu menjadi salah satu apa nilai-nilai dari kompeten dari Bapak Budi Gunasadikin ini. Terus yang terakhir itu kalau menurut saya sih itu penguatan keamanan kesehatan termasuk program makanan makanan gizi Pak, program makan bergizi ini, Kak. Ini menjadi program unggulan termasuk dari apa pengaruh dari Bapak Budi tersebut dari arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan kalau dari sisi kompeten dari Bapak Budi Gunasadikin, Kak. Oke, mantap Kak Agus. Ada yang lain pendapatnya atau ada pertanyaan terkait pernyataan panjang dari Kak Agus ini? Oh, izin ya Kak. Hmm, Ya Iya kan Kak. Pak Budi ini kan dasarnya bukan bagian kesehatan ya. Beliau seorang banker yang mantan direktur Bank Mandiri, tapi itu Iya. tidak menjadi pro kontra di bagian di bagian kementerian. Itu bagaimana Kak? Oh Karena iya, saya latar-latarnya kan saya ya sempat iya, saya sempat baca biografinya toh dia tidak ada eh, riwayat singgungannya di ya, kesehatan. Iya, iya betul. beliau itu BUMN, banker, Iya, bahkan banker. kuliahnya kalau tidak salah baca itu di ITB di Bandung. Iya Teknik betul. Ya, nuklir kalau nggak salah begitu. Jadi Iya, eh, takutnya ada pro kontra sama kontra begitu Kak Vina. Begitu iya. ya Iya betul pertanyaannya. betul. Hmm, bagaimana kan Nana? Kalau masalah itu sih malahan itu menjadi poin penting ya untuk sifat harmonis karena beliau itu kan sering turun ke lapangan ya, mendengarkan curhatan nakes-nakes di puskesmas tanpa beliau itu memandang latar belakang dari seseorang. Dan menurut saya sih beliau itu sangat merangkul ya orang-orang eh, di luar sana tanpa melihat latar belakangnya seperti kayak merangkul nakes, kemudian birokrat, kemudian medis, teknokrat. Jadi kayak nggak ada masalah sih, nggak ada gesekan dan sebagainya menurut saya. Malahan Bapak Oh, itu jadi merangkul semuanya. iya Kak. Jadi sudah mencakup juga nilai harmonis di sini ya Kak. Hmm. Kayak dibahas kompeten sama harmonisnya Bapak. Oke Kak. Oke, selanjutnya Kak ada loyal dan adaptif nih. Dari loyal dulu deh. eh Sebenarnya kalau loyalitas beliau ke negara kayaknya sih tak perlu ya diragukan. Dipanggil pas lagi krisis pandemi, langsung gas. Betul kan? Betul Kak. Betul. betul betul. Iya, jadi Kak Oci deh, aku mau tanya ke Kak Oci dulu. Bagaimana Kak kalau poin loyalnya Bapak Budi ini? Menurut saya sih Pak Budi sudah sangat-sangat eh, betul-betul poin loyalnya itu adalah beliau menjaga nama baik instansi dengan cara bersih-bersih dari korupsi. Terus Pak Budi juga sangat tegas soal efisiensi anggaran. Menurut saya sih begitu, Kak.
loyalnya. Kalau adaptifnya Kak, Kalau eh, boleh saya Kak tambah, Ya, kalau boleh. di Boleh. adaptifnya sendiri sih yang paling saya suka itu adaptifnya sebenarnya Bapak Budi Sadikin ini. Karena dia itu memiliki satu kata saja yaitu kata satu sehat. Belum paham itu masa depan kesehatan itu ada di data digital. Kemudian belum mengubah sistem yang jadul menjadi serba aplikasi. Nah, itu kan adaptasi yang sangat cepat buat kementerian sebesar itu kayak Kementerian Kesehatan kalau menurut saya, Kak. Iya, dan semua Ya, orang yang kayaknya dapat. pakai satu sehat. Ya, betul Kak, betul. betul. Semua orang. Semua orang dipermudah dengan satu sehat. Semua orang dalam Oh, naungan Kementerian Kesehatan itu memakai pasti satu sehat. oke, ini nih yang terakhir nih, kolaboratif. Siapa nih yang mau memberikan pendapatnya di nilai terakhir ini, kolaboratif? Izin Kak. Iya, Nah, jadi untuk poin terakhirnya kolaboratif ini kayaknya sebagai kunci sukses vaksin kita di waktu masa pandemi kemarin. Di sini terlihat sangat terlihat, COVID. iya, sangat terlihat bagaimana kolaborasinya dengan sektor swasta, komunitas, hingga platform teknologi seperti yang disebut tadi untuk mempercepat penanganan COVID. Jadi semuanya saling saling sinergi dah. Iya, ya, Betul, betul itu, betul. betul, betul. Ada lagi, Kak? Hmm, Itu, Kak, terakhirnya. Kayaknya kalau seingat saya, vaksin itu ada juga aparat deh. Itu juga masuk bentuk kolaborasi ya kayaknya. Iya, betul Kak, masuk juga Kak. Kayak ke TNI ya, TNI, Iya, Iya, TNI, Polri. Polri. Polri ya. Karena distribusi vaksin sama obat, kalau tidak salah ingat itu kan ada juga yang didistribusi di vaskes-vaskes itu melalui aparat toh. Iya, betul. Jadi Ya, setiap betul Kak. proses vaksinnya itu selalu didampingi sama aparat Kak. Iya. Pendistribusian vaksin kemarin itu semua itu didampingi, tidak lepas dari peran dari aparat TNI Polri sebenarnya, Kak. Iya, bahkan bukan cuma distribusinya saja Pak, sampai pelaksanaan vaksinasinya mereka Ya, juga ada. Yes, ya Kak, betul, serius itu betul. biar lebih amanah Ya. dan Karena beliau juga terlaksana. sadar kan kalau misalnya pemerintah tuh nggak bakal bisa kerja sendiri. Iya, betul. Iya. Ya, betul Kak, Jadi betul. emang butuh aparat-aparat seperti itu ya. Artinya kita semua itu butuh kolaboratif sebenarnya Iya butuh untuk Ya, kolaborasi. kesuksesan semua kuncinya itu di situ kolaboratif sebenarnya juga. Ya. betul, betul. Nggak bisa jalan kalau cuma sendiri. Kalau cuma Bapak Budi sendiri, nggak bisa jalan. Nggak bakalan berhasil itu. Iya. Wah, luar biasa ya. Ternyata nilai berakhlak itu bukan cuma pajangan di indikatornya Pak Budi, tapi benar-benar dipraktekkan sama Bapak Budi sendiri untuk transformasi kesehatan. Kayak kita sudah bahas ini beberapa poinnya dan semua ada aksi nyatanya, tidak ada yang mengambang begitu, hanya teori. Semua ada contoh di beliau. Kayaknya tepat deh dari 5 tokoh itu kita ambil Bapak Budi. Ya kan, Kak? Iya, karena Ya, sangat banyak setuju ya Kak. sifat akhlaknya. Ya, Kak. Oke. Dan dari beliau kita bisa mencontoh apa yang dilakukan beliau dalam keseharian kita, terutama dalam bekerja sebagai ASN. Itu sangat patut untuk dicontohi. Iya, Oke, Kak, luar biasa. luar biasa Kak. Oke. Iya. Oke, wah, tidak terasa sudah berapa menit ini? Sudah mau 20 menit kayaknya. Oke, Kak. Jadi, terima kasih ya kakak-kakak. Itu tadi obrolan singkat kita. Intinya, berorientasi pada hasil, jujur, terus belajar, dan jangan lupa kolaborasi. Itu paling penting kolaborasi. Oke, saya Ira dan rekan-rekan. Pamit, stay healthy. Terima kasih kakak-kakak. Sehat selalu. Semoga kuat puasanya nah. Iya. Ya Iya, Kak. Kak. Assalamualaikum. Semangat. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam.